Perkenalkan, saya Muhammad Fajar Nadika Setia, saya sebagai kameramen. Perkenalkan, saya Muhammad Sufyan Ali sebagai pelaku. Perkenalkan, saya Muhammad Sultan Alam Asoleh sebagai tetangga dari pelaku. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky, saya sebagai konselor utama. Perkenalkan, saya Muhammad Hidayat Syahri sebagai sahabat pelaku. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaji sebagai editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih karena sudah datang pada hari ini. Kita akan bicara dari hati ke hati tentang sesuatu hal yang lumayan cukup berat, yaitu KDRT. Tapi di ruangan ini cukup aman, jadi tidak ada untuk menghakimi satu sama lain. Saya hanya minta satu hal untuk Bapak Sofyan, apakah kamu bersedia untuk jujur? Ya, saya bersedia. Silakan. Saya mengakui saya pernah memukul istri saya. Awalnya cuma marah lalu berteriak. Lalu tangan saya ini tiba-tiba ingin memukul bergerak. Saya tak tahu itu salah, tapi waktu itu saya merasa saat itu sedang dipojokkan dan tidak dihargai. Saya tahu kalau orang baik Sofyan memukul istri itu tidak ada alasan untuk dibenarkan. Saya pernah mendengar suara teriakan di rumahmu. Jujur, saya sangat khawatir. Saya ingin menambahkan saja ya, kekerasan dalam rumah tangga itu bukan sekedar salah, tapi bentuk pelanggaran terhadap kemanusiaan orang yang kita cintai. Bahkan kalau tidak ada mereka bekas luka, dampaknya bisa membekas di dalam jiwa mereka. Waktu kamu bilang merasa tidak dihargai, bisa dijelaskan lebih dalam lagi? Dia sering mengkritik saya soal keuangan, soal anak, bahkan dalam salah berbicara saya. Saya kerja keras, tapi rasanya gak pernah cukup. Saya merasa gagal. Tapi kamu sadar kan, itu perasaanmu sendiri yang tidak dapat dikontrol. Jika istrimu lelah, pasti dia tidak akan memukulmu. Ingat, dia istrimu, bukan musuhmu. Iya, saya tahu. Dan setelah itu saya minta maaf. Tapi saya takut saya akan mengulangi lagi. Itu yang perlu kita cegah. Perasaan sering muncul dari pola emosi tak terkendali, kelelahan dan kurangnya komunikasi. Tapi itu bisa diubah. Kamu siap berproses. Saya mau berubah, tapi saya takut gak bisa. Kadang saya sendiri juga bingung kenapa saya jadi begitu. Itu alasan kenapa kamu di sini, Pak Sofyan. Kita akan membantu Pak Sofyan, tapi semua berubah butuh komitmen. Pak Sofyan, apakah kamu bersedia ikut sesi konseling individu dan juga pelatihan manajemen emosi yang akan kami adakan? Ya, saya bersedia. Saya gak mau anak saya yang kayaknya seperti ini terus menerus. Dan kami tidak akan diam. Kita ini teman. Aku bakal temenin kamu. Tapi kamu juga harus jujur kalau ada rasa mulai terpicu. Langkah pertama dari problem adalah mengakui, dan kamu sudah melakukannya. Tapi ingat, jangan hanya berhenti di niat. Tunjukkan lewat tindakan, butuh waktu, tapi lebih baik mulai dari ini daripada kapan-kapan. Terima kasih semuanya. Hari ini kita mulai babak. Bukan untuk menghapus masalah, tapi untuk menulis masa depan yang lebih sehat bagi kita dan keluarga kita. Kita lanjut minggu depan. Jangan lupa catat emosi yang kamu rasakan setiap hari. Pasti itu langkah kecil yang penting. Sekian dari saya, terima kasih.